Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ya seperti yang Bapak janjikan, kita masuk ke chapter kedua dari pembahasan PJJ Geografi hari ini, yaitu tentang penginderaan jauh untuk pengembangan jaringan transportasi. Ya, seperti yang Bapak janjikan tadi. Semoga bisa disimak dengan baik. Penginderaan jauh untuk pengembangan transportasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini lebih lanjut, ya Bapak mau menjelaskan tentang apa yang disebut dengan sistem transportasi. Sistem transportasi ini diambil dari dua kata, berarti ada dua kata penting di situ. Yang pertama sistem, yaitu keterkaitan antara komponen satu dan komponen lain, namanya sistem. Lalu yang kedua transportasi, yaitu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, mengalihkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain objek tersebut lebih berguna. Jadi tujuannya orang berpindah itu atau pindah satu adalah tentang bagaimana memanfaatkan atau meningkatkan kegunaan, gitu ya. Ada kebutuhan sehingga kita melakukan perpindahan. Nah, untuk perpindahan itu kita membutuhkan yang namanya jaringan transportasi. Ini penting banget terkait dengan materi yang sebelumnya tentang lahan. Lahan itu sangat kunci dari pemanfaatan lahan adalah jalur transportasi, anak-anak. Ya, terkait dengan aksesibilitas dari lahan tersebut. Orang ketika memanfaatkan lahan pasti membutuhkan jalan untuk menuju lahan tersebut. Pak Tani mau ke sawah pasti butuh jalan menuju sawah. Bayangkan kalau misalkan nggak ada jalan, maka nggak ada sawah, gitu. Jadi pemanfaatan lahan itu sangat tergantung pada jalur transportasinya, gitu ya. Nah, jadi jalur transportasi inilah yang akhirnya menghidupkan lahan itu sendiri, memberdayakan lahan itu sendiri. Sebuah perkebunan pasti butuh jaringan jalan, paling tidak untuk menghantarkan pekerja minimal. Ya, hal yang lain adalah untuk distribusi dari produksi pertanian mereka. Bayangkan kelapa sawit yang berhektar-hektar gak ada jalannya, gimana ngangkutnya? Mau jalan kaki, kalau jalan kaki juga gak ada jalan, bagaimana? Nerobos hutan, nah kan gak bisa seperti itu. Nah, jadi salah satu kunci utama dari pemberdayaan lahan adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas dari lahan itu sendiri. Nah, peranan penginderaan jauh dalam pengembangan transportasi apa saja sih? Yang pertama adalah untuk perencanaan jaringan jalan. Jalur jaringan jalan mau kita bangun lewat mana, dari mana, titik mana, sampai mana. Nah, ini menggunakan analisis citra penginderaan jauh. Ya. Lalu yang kedua, perencanaan rute angkutan. Nah, rute angkutan mana yang paling efektif agar tidak bentrok, biar semua lahan atau semua area itu bisa terakses dengan baik. Nah, ini perlu menggunakan penginderaan jauh. Lalu pembangunan jalur rel kereta api, ya sama seperti jalan raya ataupun jalan tol. Ya, kemana jalur kereta api ini akan lewat, lalu penentuan stasiunnya di mana, simpul-simpul masanya ada di mana, maka dibangunlah stasiun di situ. Ya, ini rel kereta api. Lalu yang keempat, perencanaan bandara, dan yang kelima, perencanaan untuk pelabuhan. Ya, ini untuk mendukung dari transportasi secara nasional. Nah, ini contoh citra penginderaan jauh wilayah pembangunan tol Cinere Jagorawi, ya, segmen Margonda. Ya, ini belum menyambung ya sampai sini, guys. Masih terputus ya karena belum pembebasannya mungkin belum selesai. Nah, ini sampai dengan tadi malam ini Bapak ambil gambarnya dari citra. Baik, kita lanjut. Ya, apa sih faktor yang mendukung transportasi? Ya, sistem transportasi dapat berkembang dengan baik kalau didukung oleh 4 hal. Yang pertama, ruang untuk bergerak. Ada ruangnya untuk dibangun jalannya. Salah satu biaya yang termahal untuk pembangunan jalan-jalan adalah pembebasan lahan untuk jalan itu sendiri, gitu ya. Lalu tempat awal dan tempat akhir pergerakan, ya terminal. Ya, kalau bandara mau berangkatnya dari Soekarno Hatta, ntar turun tuh pesawat kemana gitu ya. Bandara Ngurah Rai tentunya, misalkan kalau mau ke Bali. Ya, jadi ada titik berangkat, ada titik berhentinya. Lalu yang bergeraknya, ya kalau jalan nggak ada angkutannya, ya buat apa dibangun gitu. Jadi yang ketiga adalah sarana kendaraannya. Yang keempat adalah pengelolaan dari 3 hal tadi. Bagaimana jalan itu kan harus dikelola dengan baik. Ya, kalau kadang-kadang rusak ya dirawat, kalau pendek ya diperpanjang, kalau sempit ya diperluas. Nah, itu perlu dikelola. Ya, baik. Nah, itu 4 hal yang penting.
dalam pengelolaan dan pengembangan transportasi. Nah, manfaat teknologi penginderaan jauh pada pengembangan transportasi darat apa saja sih? Yang pertama adalah untuk menentukan lokasi halte dan terminal. Di mana sih kita naruh terminal, di mana kita naruh halte lah kita menggunakan teknologi penginderaan jauh ini untuk menentukan secara presisi yang mana yang ideal. Lalu yang kedua, pembangunan jembatan. Ya, berapa sih jembatan yang harus dibangun pada satu ruas jalan sepanjang 30 km. Nah, itu bisa kita rencanakan. Oh, ternyata ada jalur jalan kita memotong 3 sungai, 3 sungai besar. Nanti bisa dirancang kebutuhan dari jembatan tersebut. Lalu jalur-jalur alternatif, ya, bagaimana mengkoneksikan jalur utama dengan jalur-jalur alternatif sebagai support system. Lalu pemantauan kondisi jalan, ya, bagaimana kondisi jalan rusak, berlubang-lubang, ini salah satu pemantauan dengan penginderaan jauh. Pemantauan fungsi jalan, kayak misalnya titik-titik kemacetan gitu, di mana sih titik-titik kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini dibantu dengan penginderaan jauh. Lalu penentuan jalur alternatif dan evakuasi kalau terjadi kecelakaan. Nah, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pengembangan transportasi laut apa saja yang bisa dimanfaatkan dari penginderaan jauh? Yang pertama, menentukan jalur penyeberangan, ya. Tentu jalur penyeberangan itu kan yang paling dekat, sedekat mungkin, ya. Jalur laut yang sedekat mungkin, ya, agar tidak terlalu berlama-lama di laut pada prinsipnya, ya. Lalu penentuan perkiraan cuaca untuk pelayaran, nah itu juga menggunakan teknologi penginderaan jauh. Penentuan jalur pelayaran lewat mana, di Indonesia ada namanya ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Ini jalur pelayaran untuk internasional, ya, harus diatur, kalau enggak repot banget. Lalu pemantauan ombak, ya, ini juga bisa menggunakan teknologi penginderaan jauh. Ini penting banget ombak, ya, kalau untuk transportasi laut. Kalau gelombangnya besar ngeri juga, ya, nyebrang pakai kapal feri. Baik, yang berikutnya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pengembangan transportasi udara. Nah, penginderaan jauh ini penting banget loh guys, untuk penentuan jalur penerbangan lewat mana, ya. Jalur udara, masalahnya jalur udara itu kan nggak pakai jalan, ya, tapi tetap harus diatur. Bayangkan kalau pesawat sembarangan terbangnya, ketinggiannya sembarangan, ya, kecepatannya sembarangan, nanti bisa tabrakan di udara, gitu, ya. Lalu pemantauan cuaca untuk penerbangan, ya, ini penting banget. Lalu yang ketiga, penentuan lokasi bandara yang strategis, ya, sebagai titik awal, tolak, dan juga titik akhir. Oke, itu guys, sedikit doang untuk pengembangan transportasi pengembangan jauh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang banyak buat kita. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.